Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integrasi numerik metode kuadratur Gauss. Kita mulai tentang kuadratur Gauss. Sampai saat ini telah dibahas kaidah integrasi berbasis titik-titik data ya, berbasis titik-titik data dengan metode Newton-Cotes ya. Jadi kita tadi sudah membahas metode Newton-Cotes maupun sebelumnya itu trapesium ya, metode Piast. Nah, semuanya itu butuh berbasis titik-titik data ya. Sebelum melakukan perhitungan integrasi, kita harus membentuk tabulasi titik-titik diskrit yang berjarak sama. Titik diskrit tersebut harus berawal dan berakhir di ujung selang A dan B. Oke, coba kita perhatikan tadi memang dari awal kita pasti ujung-ujungnya itu harus di A dan di B gitu ya. Ujung-ujungnya harus yang kita pakai di A dan di B. Trapesium yang menghampiri daerah integrasi harus berawal dan berakhir di ujung-ujung selang tersebut. Batasan ini mengakibatkan galat yang dihasilkan dengan mekanisme ini ternyata cukup besar. Ya, ternyata salah satu muncul galat besar tadi karena kita selalu berawal dan berakhir di A dan B gitu ya. Oke, selanjutnya misalnya kita akan menghitung dengan kaidah trapesium untuk menghitung dari min 1 sampai 1 fx dx. Nah, jadi coba nih kita ingin menurunkan yang metode Gauss itu seperti apa. Nah, sebenarnya idenya itu dari ini. Kita mengintegralkannya dia dari min 1 sampai 1. Oke. Maka daerah integrasi dalam selang min 1 sampai 1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah integral dari min 1 sampai 1 fx dx. Atau sama dengan H/2 F1 plus F min 1 gitu ya. Karena ini selangnya kita 2 berarti tinggal 2/2 jadi 1 ya. Maka jadi F1 ditambah F min 1. Dengan tadi selangnya kita jelas 2. Oke, ini ya, ini itu kalau kita menggunakan metode trapesium ya. Metode trapesium kita akan mencari integral dari min 1 sampai 1. Perhatikan kembali bahwa persamaan P663 dapat ditulis menjadi C1FA plus C2FB. Maksudnya ini ya, ini loh. Ini bentuk persamaan kita ini itu sebenarnya bisa ditulis jadi CF1 ditambah C2F2 gitu ya. F-1 di sini. Nah, ini ya. Maka sebenarnya bisa kita ubah gitu ya, dari I itu jadi C1FA ditambah C2FB. Nah, kita ubah C1 ini ada C1FA, C2FB. Dengan A-nya sama dengan 1 ya. Berarti B-nya 1 tadi ya. C1 sama C2-nya sama dengan H/2 atau 1. Nah, jadi persamaan tadi itu kalau mau kita generalkan gitu ya, bisa kita tuliskan jadi C1FA ditambah C2FB. Oke, dengan metode kuadratur Gauss, batasan-batasan yang terdapat pada Newton-Cotes kuadratur dihilangkan. Di sini kita tidak perlu lagi menentukan titik-titik diskrit yang berjarak sama, tetapi nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan integrasi nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Nah, ini jadi menariknya di sini, kalau tadi itu harus selalu di ujung-ujung, ya, misalnya di x0 sampai x1, atau dari A sampai B. Nah, ternyata tidak. Ini kita bisa menggunakan nanti justru titik-titik yang di tengah saja, supaya nanti galatnya minimum. Oke, ini gambarnya. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi itu biasanya dia dari ujung sini sampai ujung sini ya kan, yang biasa kita tarik thread gini tadi ini sini, tetapi berbeda di sini. Untuk metode Gauss ini kita ambil X1, X2 yang dia ada di dalam justru. Ya. Dia ada di dalam sedemikian sehingga gimana nanti kita menentukan X1 dan X2 supaya galatnya minimum. Oke.
Sebuah garis ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx. Nah, itu jadi kita mengambil dua buah titik sembarang yang ada di kurva tadi yang masih ada di dalam interval min 1 sampai 1. Lalu titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan antara galat positif dan galat negatif. Nah, menarik nih. Jadi kalau kita tarik langsung tadi ke sini, sini seret sampai sini, kan jelas ada galatnya ya, galatnya yang putih di sini kan. Tapi kalau ini kita nggak pakai ujung-ujung min 1 sampai 1 ya, tapi ujungnya kita ganti dengan X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 tadi di dalam interval min 1 sampai 1, maka galatnya itu nanti bisa menyeimbangkan antara yang positif dan negatif. Kayak ini ya. Ini yang putih ya kan, ini kan nggak terhitung. Ini malah terhitung, makanya bisa saling substitusi ini sama sini. Ini juga ya bisa saling substitusi. Maka ini bisa kita lihat nanti ternyata galatnya minimum, galatnya lebih sedikit. Oke, lalu, nah pertanyaan kan gini ya, bagaimana sih menentukan nilai X1, X2-nya itu? Kita milihnya di mana? Apakah harus di tengah-tengah atau di apa? Mepet di 1, mepet di min 1, seperti apa mencari X1, X2 itu? Nah, berikut diberikan luas daerah itu nanti diganti dengan C1F1, C2F2. Nah, itu tadi ya. Maka integrasi ini bisa kita ganti dengan ini. Pertanyaan tadi yang saya tunjukkan di awal, bagaimana mencari C1, C2, X1, dan X2. Kalau sudah ketemu kan gampang ya, tinggal C1 Fx1 ditambah C2 Fx2. Oke, sekarang dijelaskan bagaimana menentukan C1, C2, X1, X2 itu. Oke, persamaan P65 mengandung 4 buah variabel yang tidak diketahui ya. Jadi X1, X2, C1, dan C2. Ini tadi. Ini tuh kan butuh C1, C2, F1, X1, X2 ya. Oke, kita harus memilih nilai X1, X2, C1, C2 sedemikian sehingga supaya galat iterasinya minimum. Karena ada 4 buah peubah yang tidak diketahui, maka kita harus mempunyai 4 buah persamaan simultan yang mengandung X1, X2, C1, C2. Oke, jadi kita itu tugasnya sekarang mencari nilai X1, X2, C1, C2. Berarti kita harus punya 4 persamaan, ya kan? Kalau ada 4 variabel yang dicari, harus ada 4 persamaan yang dibentuk. Nah, cara bentuknya gimana 4 persamaan tadi, gitu ya? Di atas telah dikatakan bahwa kaidah trapesium bersesuaian dengan kuadratur Gauss. Dapat dilihat bahwa nilai integrasi numerik dengan kaidah trapesium akan tepat galatnya sama dengan 0 untuk fungsi tetap dan fungsi lanjar. Oke, sekali lagi bagaimana menentukan nilai X1, X2, C1, C2, bagaimana kita membentuk persamaannya, gitu ya. Maka ini kita menggunakan fakta bahwa kalau dia itu fungsi konstan atau fungsi lanjar, kalau kita gunakan metode trapesium, metode yang sudah kita pelajari, itu galatnya akan 0. Nah, ini gambarnya. Ya kan, jelas 0. Ini ya kan tinggal, ya udah garis lurus kan, sudah berupa, ini memang berupa garis lurus. Maka langsung, ini galatnya 0. Nah, ini juga galatnya 0, dari integral dari min 1 sampai 1 ini. Nah, jadi, untuk nilai yang dia itu nggak lengkung-lengkung ya, garis lurus, dalam hal ini dia bisa fungsi linear seperti ini atau fungsi konstan, itu dijamin dia pasti fungsinya nanti galatnya 0. Nah, menggunakan fakta ini bahwa fungsi linear dan fungsi konstan itu dia galatnya 0, maka kita cari nilai X1, X2, C1, C2 tadi menggunakan fungsi linear dan fungsi konstan ini. Oke, caranya misalkan untuk fx sama dengan 1 ya, dan fx sama dengan x. Jadi 2 tadi fungsi konstannya misalkan fx sama dengan 1, fungsi linearnya fx sama dengan x. Perhatikan gambar dari buah fungsi tersebut diperoleh 2 buah persamaan. Nah, oke. Oke, yang fx sama dengan 1 berarti kan tinggal integral dari min 1 sampai 1 dx, ya kan?
diintegralkan jadi X. Nah, maka disubstitusikan 1, substitusikan min 1, ya, maka kita dapat hasilnya sama dengan 2. Oke, berarti kita dapat C1 ditambah C2 itu harus sama dengan 2. Itu untuk jadi kita fx-nya sama dengan 1, ya, jadi diintegralkan. Nah, yang kedua, tadi fungsinya fungsi linear itu juga galatnya 0, maka kita gunakan fungsi linear, yaitu integral dari min 1 sampai 1 x dx, ya, x dx. Maka kalau kita integralkan, ini jadi setengah x kuadrat, ya, setengah x kuadrat disubstitusikan 1 sama min 1, maka hasilnya 0. Oke, kita dapat persamaan kedua. Kalau kita ganti, ya, fungsi ini kita ganti dengan fungsi linear, yaitu C1x1 ditambah C2x2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk yang lainnya. Ya, walaupun yang jelas galatnya 0 itu cuma 1 dan x kuadrat, gitu ya. Tapi kan kita butuh fungsi yang lainnya. Gitu ya. Kita tetap butuh fungsi-fungsi yang lainnya. Maka di sini kita tetap menggunakan fungsi yang lainnya, yaitu x kuadrat sama x pangkat 3. Supaya kita bisa bentuk 4 persamaan tadi, ya. Oke, ini untuk x sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Ini diintegralkan seperti x pangkat 3, substitusi 1 dan min 1, hasilnya sama 2/3. Oke, maka kita dapat C1x1 kuadrat ditambah C2x2 kuadrat sama dengan 2/3. Yang terakhir, x pangkat 3 diintegralkan seperempat x pangkat 4, substitusi 1 dan min 1, hasilnya 0. Untuk C1 x pangkat 3 ditambah C2 x pangkat 3. Oke, sekarang tinggal diselesaikan, ya. Kita sudah punya 4 persamaan, 4 variabel di sini. Ini ada 66, 67, 68, 69, ini tinggal selesaikan, ya. Kita ada variabel yang dipakai kan dicarikan C1, C2 dan X1, X2, ya. Nah, ini sudah dibentuk secara simultan ini, maka ini bisa diselesaikan, ya. Ini sudah langsung dijelaskan, diselesaikan bahwa diperoleh C1, C2-nya sama dengan 1, ya. X1-nya itu 1 per akar 3, C2-nya min 1 per akar 3. Oke, fakta yang menarik nih, sangat menarik bahwa integral dari min 1 sampai 1 fx dx. Nah, jadi kalau kita mencari integral dari min 1 ini, tapi ingat ya, harus min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 fx dx itu bisa diganti dengan f1 per akar 3 dan f min 1 per akar 3. Nah, ini yang penting di sini. Jadi nanti kita nggak usah membentuk fungsi yang susah-susah gitu ya, menggunakan teorema yang susah-susah, langsung saja. Kalau kita mencari integral dari min 1 sampai 1, berarti f sepertiga ditambah f min seperakar 3. Nih, nanti kita pakai ini. Jadi diperhatikan baik-baik persamaan ini. Persamaan ini dinamakan kaidah Gauss-Lagrange 2 titik. Ya. Jadi ini yang Gauss 2 titik, ya, dengan kaidah menghitung fx di dalam selang min 1 sampai 1 cukup hanya mengevaluasi nilai fungsi f di x sama dengan seperakar 3 dan x sama dengan sepertiga. Itu. Jadi ternyata untuk mengintegrasikan dari min 1 sampai 1 cukup dievaluasi saja, dijumlahkan f 1 per akar 3 dan f min seperakar 3. Oke. Dari itu berarti kita punya fakta menarik nih, bahwa integral itu sebisa mungkin kita bawa saja gitu ya ke dalam min 1 sampai 1 gitu ya, min 1 sampai 1 supaya galatnya minimum. Nah, maka di sini akan dibahas bagaimana mentransformasikan yang awalnya kita akan mencari integral dari A sampai B itu menjadi integral dari min 1 sampai 1. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, selang AB diubah menjadi selang min 1 sampai 1. Yang kedua, X itu diganti menjadi peubah dalam T, dan diferensial dx menjadi dt. Nah, ini kata kuncinya ya. Mentransformasikan ada 3 langkah. Kita ubah selang AB menjadi selang min 1 sampai 1. Selanjutnya, kita ubah variabel X dari T, dan kita turunkan, nanti kita ganti dx-nya dengan dt. Oke, selanjutnya,
Nah, ini cara mengubahnya ya. Jadi tadi intervalnya harusnya dari A sampai B, X itu di antara A dan B, kita ubah jadi min 1 sampai 1, terus X itu kita ganti dengan parameter T. Dari kedua diagram itu, kita dapat membuat perbandingan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana gitu ya, mengubah X-nya dalam T. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan perbandingan bahwa X dikurangi A per B min A itu akan sama dengan T dikurangi min 1, 1 dikurangi min 1. Nah, jadi kita anggap ini perbandingannya sama gitu. Posisi X itu di antara AB akan sama dengan posisi T di antara min 1 sampai 1. Itu sama perbandingannya, posisinya. Maka tadi ya, X min A per B min A sama dengan T min min 1 per 1 min min 1. Maka kita dapat X min A per B min A, ini T plus 1 jadinya ya, per 2. Oke, dikali silang saja, maka 2X min 2A, ini jadi T plus 1 dikali B min A. Kita dapat 2X sama dengan T plus 1 B min A ditambah 2A. Nah, pindah keluar saja. Lalu selanjutnya X-nya berarti tinggal dibagi 2 ya. Oke, ini tinggal dibagi 2. Terus ini dikali pelangi ya, dijabarkan. T plus 1 dan B min A dapat BT min AT plus B min A plus 2. Oke, ini bisa dihitung. Jadi min A ya, jadi plus A. Ini plus A, ini B, ini BT ada min AT per 2. Oke, atau bisa kita ubah jadi A plus B ditambah B min AT per 2. Nah, dapat ya. Cara mengubahnya tadi, ya, mengubah X ke T itu, X itu kita ganti dengan ini. A plus B ditambah B min A dikali T dibagi 2. Nah, maka dari sini kita dapat DT-nya ya. Berarti ini kita turunkan terhadap T gitu kan. Maka dx sama dengan ini diturunkan terhadap T, ya berarti ini habis kan konstan ya. Berarti tinggal B min A per 2. Ini jadi diturunkan terhadap T ya. Diturunkan terhadap T, maka jadi B min A per 2 dt. Dx-nya hari ini. Oke, sekarang tinggal kita gunakan transformasi tadi. Integral dari A sampai B fx dx akan sama dengan integral dari min 1 sampai 1. Ya. Kita ganti ya, X-nya tadi kita ganti dengan transformasi yang sudah kita lakukan. X di sini diganti dengan X plus A plus B min A kali T per 2. Ya. Terus dikali dengan dx. Ya. Dx kita apa? Dx tadi diganti dengan B min A per 2 dt. B min A per 2 dt. Oke, seperti itu. Nah, ini karena konstan ya. Ini konstan yang B min A per 2 ini bisa kita pindah ke depan. Maka kita peroleh, ini yang terakhir, integral dari A sampai B fx dx sama dengan B min A per 2. Integral dari min 1 sampai 1 F A plus B min A T per 2 dt. Jadi kita sudah bisa mengubah sekarang ya, awalnya dia fungsi terhadap X, integral terhadap X ya, A sampai B, kita transformasikan menjadi integral dari min 1 sampai 1. Bentuknya ini fungsinya. Oke, sekarang contoh ya. Nih, integral dari min 1 sampai 2 X kuadrat plus 1 dx. Nah, caranya pertama bentuk dulu A, B jelas 1, 2. Terus X ya, X tadi gunakan rumusnya tadi ya, A plus B, B min A, T per 2, maka ini jadi 1,5 plus 0,5 T, ini temu. Dx diturunkan terhadap X, ini berarti jadi 0,5 dt ya, ini diturunkan Dx sama 0,5 dt. Nah, maka integral dari 1 sampai 2, X kuadrat plus 1 dx akan sama dengan integral dari min 1 sampai 1. Nah, tadi ya, pakai rumus transformasi tadi, A sampai B bisa diganti jadi min 1 sampai 1. Akan tetapi fx tadi kita ganti dengan ft kita gitu ya. Ft kita di sini sama dengan 1,5 plus 0,5 t kuadrat. Nah, jadi ini kita ganti x-nya ya. X-nya tadi kita ganti. Kan kita mengubah fungsi terhadap x menjadi fungsi terhadap t. Maka x di sini diganti dengan yang sudah dalam t. 1,5 ditambah 0,5 T kuadrat ditambah 1 dx-nya diganti pakai apa? 0,5 dt. Itu.
0,5 bisa pindah ke depan, maka tinggal 0,5 integral dari min 1 sampai 1, 1,5 plus 0,5 T kuadrat ditambah 1 di T. Dalam hal ini FT kita berarti ini ya, FT kita berarti 1,5 plus 0,5 T pangkat kuadrat pangkat 2 plus T, plus 1. Nah, sekarang tadi di awal banget itu sudah kita lihat ya. Kalau integral dari min 1 sampai 1 itu ternyata apa? Tinggal F seperakar 3 dibagi F min akar 3, min seperakar 3 kan? Nah, ya udah, berarti integral yang dari min 1 sampai 1 ini cukup kita cari dari F 1 per akar 3 dan F min seperakar 3. Nah, kita cari dulu hasilnya ini. Itu kalau sudah, nah, udah berarti tinggal rumusnya tadi kan, apa hanya karena di sini ada 0,5-nya ya. Ini saya turunkan. Nah, jadi karena di sini ada 0,5 tetap 0,5 gitu ya. Terus ini yang integral dari min 1 sampai 1 itu bisa kita ganti jadi F 1 per akar 3 ditambah F min seperakar 3. Diberi 0,33333. Oke, nilai integrasi sejatinya ternyata sama persis ya. Ini kita gunakan integrasi sejatinya. Kamu integralkan biasa, hasilnya ini sama 0,33333. Ternyata sama persis ya menggunakan metode numerik. Ini kan kita nggak perlu mengintegralkan ya kan. Cukup mengevaluasi fungsi di 1 per akar 3 dan min 1 per akar 3 dikali 0,5. Hasilnya sama persis. Oke, seperti itu. Maka memang terbukti ya dari sini dari contoh ini terlihat memang kalau metode yang ketiga Gauss ini dia galatnya memang sangat kecil. Yang untuk kasus ini tepat sama dengan 10 angka bina dengan solusi hampirannya. Oke, ini metode apa? Codingannya nanti silahkan dicoba untuk Gauss-Lagrange 2 titik integral dari 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini ya, jadi kita ulangi lagi supaya kalian paham ya. Jadi untuk menyelesaikan ini tadi kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu dia ke dalam fungsi dalam T ya. X itu dalam T. Nah, maka kita gunakan X sama dan apa? Terus kita substitusikan ke fungsi kita. Kita sudah membentuk ya ini dalam min 1 sampai 1. Nah, kalau udah min 1 sampai 1 sederhana. Mengintegralkannya tinggal F1 per akar 3 ditambah F min seperakar 3 kan gitu. Maka ini tadi kita dapat tinggal dikali 0,5 hasilnya ini. Ternyata kita buktikan juga sama persis dengan solusi sejatinya. Oke, itu ya. Kita lanjutkan ini codingannya. Lalu untuk metode Gauss-Lagrange 3 titik. Nah, kalau 3 titik berarti kita bentuk nanti jadi C1 fx1 plus C2 fx2 dan C3 fx3. Nyari C1, X1, C2, X2, C3, X3 dari mana? Dari fungsi yang kita dekati fx sama dengan 1, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 4, dan fx sama dengan x pangkat 5. Jadi analog persis sama yang tadi. Maka diperoleh evaluasinya jadi seperti ini. Integral dari min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5/9 f min akar 3/5 ya, dikali ditambah ini 8/9 f0 ditambah 5/9 f akar 3/5. Jadi ternyata tinggal mengevaluasi saja ya. F min akar 3/5 ya, F0 sama F akar 3/5. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk metode Gauss-Lagrange n titik untuk apa? N titik yang berbeda. Misalnya kita gunakan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi tinggal digunakan ya, digunakan turunannya tadi, apa? Fungsinya tadi ya. Ini jadi Cn, C1 sampai Cn-nya sudah ada di sini. Ini nilai X1 sampai Xn-nya. Oke, silahkan nanti dilihat detailnya.
Oke, selesai. Gitu ya, pembahasan kita. Kita sudah membahas 3 metode numerik ya, 3 metode numerik. Ada yang pertama itu metode Pias. Metode Pias itu berarti kita gunakan kita bagi-bagi jadi pias-pias atau persegi-persegi panjang kecil atau strip-strip gitu ya. Itu untuk mencari luas numerik yang pertama. Yang kedua, kita sudah belajar yang menggunakan kita ubah ya. Kita ubah menjadi polinom berderajat n. Ya, jadi Newton Cotes itu kita ubah dia menjadi polinom berderajat n baru diintegralkan. Kita ada Simpson 1/3, Simpson 2/3 dan ada trapesium tadi ya. Yang terakhir ini kita bahas yang metode Gauss ya. Metode Gauss tadi kita bisa menggunakan yang 2 ataupun tadi yang 3 titik ataupun 2 titik. Oke, sekian pembahasan kita kali ini sudah selesai tentang integrasi numerik. Sudah selesai, silakan dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.